Pernahkah kamu dianggap bodoh oleh guru atau bahkan disarankan untuk berhenti sekolah karena dinilai tak punya masa depan? Banyak yang mengalami itu. Tapi pertanyaan pentingnya, apakah label itu menentukan hidupmu atau justru bisa dipatahkan? Hari ini kita akan membongkar kisah nyata bagaimana orang yang dulu dianggap tak bisa lulus sekolah akhirnya jadi profesor di dua universitas top dunia. Dan lebih dari itu, kita akan mengungkap teknik super learning yang bisa dipakai siapa saja, bahkan oleh mereka yang merasa otaknya payah dalam belajar. Di tahun pertama SMA, seorang siswa dipanggil ke ruang konselor bersama ayahnya. Pesannya jelas, anakmu sebaiknya keluar sekolah. Kalaupun lulus, dia tidak akan pernah masuk kuliah. Alasannya dua vonis medis, disleksia dan ADHD. Artinya, membaca sulit, fokus pun berantakan. Singkatnya, ia dianggap hampir mustahil sukses secara akademis. Tapi sang ayah menolak. Ia bersikeras anaknya tetap sekolah. Bertahun-tahun kemudian bukan hanya lulus SMA, bukan hanya masuk kuliah. Di usia 27 tahun, anak itu baru tahu rahasia pahit tersebut ketika ia sudah menyelesaikan program doktor pertamanya. Hari ini, ia adalah profesor di dua universitas bergengsi dunia dan penulis lebih dari 20 buku. Pertanyaannya, apa yang sebenarnya terjadi? Fenomena ini bukan kebetulan. Kisahnya selaras dengan temuan Dr. Barbara Oakley, penulis Learning How to Learn, buku bestseller yang diakses lebih dari 4 juta pelajar lewat kursus online-nya. Oakley dulu seorang tentara 18 tahun yang benci matematika, tapi akhirnya jadi profesor teknik. Rahasia mereka sama, mereka menemukan cara otak belajar. Belajar ternyata bukan soal bakat bawaan, melainkan cara melatih otak agar lentur neuroplastisitas. Teknik super learning yang bisa kamu coba. Apa itu? Pertama, olahraga ringan sebelum belajar, di mana olahraga ringan sebelum belajar dapat meningkatkan fokus dan memperkuat memori. Yang kedua, ada yang disebut dengan Pomodoro Technique, yakni belajar super fokus 25 menit, istirahat 10 menit, lalu diulangi terus-menerus. Yang ketiga, ada pre-sleep learning, belajar tepat sebelum tidur. Thomas Edison sampai Frederick Kekuele memakainya untuk ide brilian. Dan yang keempat, ada multimedia learning. Jangan cuma baca, ubah materi jadi audio, gambar, bahkan lagu. Otak sangat menyukai variasi. Adapun yang kelima, active learning 4 langkah. Yang pertama, belajar 20 menit, ringkas jadi poin kunci, istirahat mata dan pikiran 10 menit, dan minta orang lain untuk memberikan kuis kepada kamu. Dan yang keenam, ada yang disebut Pygmalion Effect. Cari mentor atau teman yang benar-benar percaya pada kemampuanmu. Dukungan sosial adalah bahan bakar ketahanan mental. Semua ini bekerja karena mereka merangsang neuroplastisitas, kemampuan otak beradaptasi, membentuk ulang koneksi, dan menyimpan pengetahuan baru. Jadi, apakah kamu lahir sebagai pelajar yang buruk? Jawabannya tidak ada otak yang final. Setiap orang bisa jadi super learner dengan latihan, teknik, dan terutama keyakinan bahwa dirinya bisa berubah. Kisah profesor yang dulunya nyaris dikeluarkan dari sekolah adalah bukti hidupnya. Ingat, bukan kecerdasan bawaan yang menentukan masa depanmu, tapi bagaimana kamu melatih otakmu hari demi hari dengan disiplin dan teknik yang tepat. Dan di balik semua itu, ada satu pesan sederhana. Jangan biarkan orang lain mendikte masa depanmu. Kalau video ini membawa wawasanmu, jangan lupa klik like dan share. Siapa tahu ada temanmu yang butuh bukti bahwa belajar itu bisa diubah. Dan kalau kamu mau bahasan lebih tajam tentang cara berpikir, belajar, dan non mitos intelektual, subscribe channel ini sekarang. Terima kasih.